Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipti Supriyadi. Kali ini saya akan membahas mengenai sekolah PK atau SMK PK ya. PK atau pusat keunggulan. Apa sih yang dimaknakan atau disebut sekolah PK? Pusat keunggulan seperti apa? Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa di dalam program pemerintah itu ada beberapa program ya, ada ada TEPAK, SMK PK, kewirausahaan, dan di tahun ini ada berapa? Ada sekitar 6 atau 7 program yang pemerintah canangkan untuk sekolah-sekolah. Untuk apa? Ya, untuk bahwa sekolah tersebut memiliki arah dan tujuan ke depannya seperti apa, dan tujuan sekolah itu mau seperti apa. Tetapi di sekolah PK ini, SMK PK ini, yang kita lakukan adalah di jurusan. Nah, maksudnya seperti apa? Bahwa yang menjadi pusat keunggulannya itu adalah, misalkan di SMK itu ada 4 jurusan atau ada 5 jurusan. Satu yang dijadikan pusat keunggulannya, jurusan apa? Nah, misalkan ada otomotif, ada mesin, ada bisnis, ada perhotelan. Mana yang akan diangkat untuk menjadi PK, pusat keunggulannya? Nah, itu sebelum, kalau saya sarankan, sebelum kita mengajukan menjadi sekolah PK atau pusat keunggulan, sebelum-sebelumnya sekolah tersebut harus mempersiapkan bagaimana sistem pembelajarannya untuk sekolah PK ya, seperti apa kerjasama dengan Judika-nya. Ya, contoh kecil, misalkan dari segi prakerin, guru magang, guru tamu, itu seperti apa. Nah, itu harus terlaksana ketika nanti sudah menjadi sekolah PK, nah, SMK PK. Nah, dan keterserapan urusannya seperti apa. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan. Selain itu, minimal siswa juga biasanya akan dilihat untuk sekolah PK. Tujuannya untuk apa sih? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentunya di jurusan yang diunggulkan tersebut. Nah, biasanya yang menjadi jurusan keunggulan itu atau jurusan unggulan itu akan lebih signifikan ya kenaikannya, mulai dari jumlah siswa. Nah, targetnya seperti apa? Misalkan berstandar internasional atau berstandar industri. Itu yang dikatakan sekolah PK. Nah, kalau saya waktu mengajukan sekolah PK itu di jurusan akuntansi, contohnya apa yang saya ajukan di jurusan akuntansi ini, karena kedepannya jurusan akuntansi ini ya, di jurusan akuntansi ini akan adanya digitalisasi akuntansi. Seperti apa digitalisasi? Walaupun dari dulu juga kan akuntansi itu memang sudah di digital ya, tetapi sekarang lebih ke digitalisasinya, dan bahkan harus bisa menembus taraf internasional. Nah, lalu apa aja syaratnya untuk bisa menjadi sekolah PK? Ya pasti ketika ada programnya dicanangkan oleh pemerintah, kita harus intip nih seperti apa, kapan jadwalnya dibuka untuk programnya tersebut. Biasanya di tahun ajaran baru, sebelum tahun ajaran baru, itu program mulai dibuka. Dari mana? Dari Takola, dari aplikasi Takola ya, kita bisa ngeceknya. Ada program apa saja nih di tahun ini. Nah, ada apa aja persyaratannya, dan ini yang rumit itu biasanya di tahap administrasi yang memang rumit. Tahap administrasi ini memang luar biasa rumit ya. Contohnya, misalkan ketika kita mau mengajukan sekolah PK, berarti kita harus ada yang berstandar kompetensi gurunya. Standar kompetensinya ini bukan abal-abal ya, yang di sekolah PK ini syaratkan. Contohnya harus sudah LSP atau BNSP. Harus seperti itu contoh kecilnya. Berarti dalam sekolah tersebut harus ada guru yang berstandar nasional. Itu. Kemudian rencana aksi kedepannya seperti apa. Nah, itu harus ada. Harus dikaitkan dengan RPS juga sama sekolah.
bagaimana rencana aksi ke depan, apakah berhubungan dengan rencana pengembangan sekolah, dan apa saja yang sudah dijalankan sampai kita jalankan. Dan ketika sekolah kita ditunjuk sebagai sekolah PK, apakah nanti akan konsisten dan akan mampu memberikan dampak yang nyata. Nah, itu harus sudah mulai tergambar sejak awal. Dan tahapannya juga tidak semudah yang kita bayangkan. Ada alurnya seperti apa, mulai dari administrasi, wawancara, bimbingan teknis, dan lain-lainnya. Itu panjang ya, untuk menjadi sekolah pusat keunggulan. Kemudian selain dari sertifikasi guru, apalagi yang menjadi syarat? Biasanya harus ada rekomendasi dari kepala dinas atau kantor cabang dinas, KCD. Itu harus ada rekomendasi. Tidak dari KCD juga, dari pemerintahan, kantor pemerintahan dari desa misalkan ya. Sekolah ini udah layak nih. Itu kita harus memberikan surat rekomendasi dari pemerintah, dari KCD. Dan itu memang lebih harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Selain itu MOU dengan Judika. Nah, MOU ini yang memang menjadi biasanya ditolak ukur. Nah, selain itu raport pendidikan juga harus meningkat. Nah, ini yang jarang diketahui. Ketika sekolah raport pendidikannya meningkat, maka semua akan terfokus kepada raport pendidikan, karena nilai sekolah itu dilihat dari akreditasi dan dari raport pendidikan. Jadi ini yang masih menganggap raport pendidikan itu biasa-biasa saja, mulai sekarang perbaiki. Apanya yang kurang? Literasikah, numerasikah, tersersadikah? Silahkan diperbaiki di raport pendidikannya, dan itu memang proses yang sungguh lama. Ya, kalau saran saya, bukan sekedar kita ingin mengambil program sekolah PK, tetapi kita buktikan terlebih dahulu bahwa sekolah kita itu memang udah layak, udah berkualitas tingkat high. Namun untuk menjadi dapat program PK TEPAK itu adalah bonus kalau menurut saya. Ketika kita sudah layak, lalu mau apa lagi? Ya kita tinggal daftarkan. Kita daftar nih, sekolah kita sekolah PK, jurusan ini jurusannya PK. Oh, teaching factory, kita daftarkan di sekolah kita itu teaching factory. Atau di bidang kewirausahaan kita daftarkan sekolah kita di kewirausahaan. Atau sertifikasi siswa. Nah, sertifikasi siswanya sudah bersertifikasi, kita daftarkan sertifikasi kompetensi siswa. Nah, program-program seperti itu kita harus naik juga. Bagaimana bisa tahunya? Ya, kita harus mengikuti perkembangan informasi-informasi, dan itu dari dinas tentunya ya, dari dinas. Dan kabar juga kalau sekarang banyak lah informasinya, nggak hanya dari dinas ya. Itu aja mungkin ya saya sampaikan mengenai sekolah PK. Jadi saya harapkan ketika yang akan merencanakan sekolah PK untuk pengembangannya, kalau menurut saya berbicara terlebih dahulu, baru kita ajukan. Setelah sekolah itu sudah meningkat tarafnya, barulah kita ajukan untuk menjadi sekolah PK. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf ya banyak kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau ada yang mau request apa, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.